kita berharap pemerintah, baik itu provinsi, kota dan kabupaten, itu bisa melek kepada mereka. Mereka bahagian dari masyarakat Sumatera Barat yang sudah punya kontribusi terhadap budaya kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sanak pariwisata, kembali lagi kita di Malapa, Mautalamak Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Nah, untuk Malapa kali ini Bang Paji sudah bersama seorang narasumber yang tidak biasa, spesial sekali karena beliau selain seorang pemerhati pariwisata dan ekonomi kreatif yang peduli terhadap pariwisata dan ekonomi kreatif Sumatera Barat, tapi juga sedang mengemban amanah sebagai Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat. Kita sapa saja Bapak Supardi. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Semoga dan sanak kita pun dalam kondisi sehat walafiat di masa bulan Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Oke Bapak, sekarang lagi kesibukan apa Pak? Sekarang ini kita lagi ada membahas berbagai PR-PR yang tertunda ya. Ada buah-buah perda. Dan insya Allah mungkin di akhir bulan besok kita juga akan masuk kepada tahapan berikutnya. Ada perda juga yang kita bahas, termasuk juga perda tentang masalah RPJMD dari gubernur dan wakil gubernur baru. Ya. Nah, jadi sebelum kita masuk terlalu jauh, tentunya Dunsana Pariwisata juga ingin kenal lebih dekat dengan Bapak. Mohon boleh Bapak ceritakan bagaimana profil seorang Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, bagaimana perjalanannya sejak dari awal sampai saat sekarang? Kebetulan hari Sabtu kemarin, ya, berarti 2 hari yang lewat ya, saya masuk umur yang ke-48 tahun. Alhamdulillah. Kata orang umur 48 tahun itu masih muda ya. Tapi itu kan tergantung dengan fisik seseorang. Dan insya Allah sampai hari ini Allah memberikan kekuatan kepada kita ya untuk tetap energik mengemban amanah ini. Saya lahir di Kota Payakumbuh, di pusat kota, di mana selalu terjadi kebisingan ya, transaksi jual beli. Di sana juga terdapat berbagai macam hiruk pikuknya masyarakat ya, mulai dari yang positif, negatif dan sebagainya. Dan saya hadir di situ. Masa kecil saya habis di areal pasar Kota Payakumbuh. Di area pasar itu ya. Dan sampai tamat sekolah pun saya masih di situ. Saya SD, ST, Sekolah Teknik, dan STM, STM Negeri Kota Payakumbuh. Ada beberapa kali coba untuk ikut kuliah ya di berbagai perguruan tinggi. Tapi karena memang saya di ST dan STM itu lebih banyak berkecimpung di dunia aktivis ya, organisasi, baik itu Pelajar Islam Indonesia, Gerakan Pemuda Islam, dan juga LSM ya. Apalagi ketika zaman Orde Baru tahun 80-an itu, LSM ini nggak seperti yang sekarang ini ya. Di zaman tahun 80 itu kan LSM cukup menjadi momok bagi pemerintah ya. Apalagi ada istilah zaman Pak LB Murdani ketika itu ada OTB, organisasi tanpa bentuk yang bisa dihukum tanpa harus ada pengadilan, dan itu ditujukan kepada aktivis-aktivis LSM, dan itu bahagian dari kehidupan saya. Meskipun ketika itu saya masih sekolah ya, masih sekolah STM. Udah aktif di LSM? Udah aktif ya, sehingga kita juga sering dicari-cari, diinterogasi oleh aparat ketika itu. Dan ketika saya tamat sekolah di STM pun kegiatan itu semakin mengenakan ya. Aktif juga di SBSI, ketuanya ketika itu Pak Mukhtar Papahan. Teman-teman aktivis dari Jakarta juga kita kenal ya di awal-awal tahun 90-an. Maka inilah yang mewarnai pola pikir dan kegiatan kita sehari-hari.
Dari dunia aktivis itulah yang mengantarkan saya ke bangku legislatif. Meskipun secara pendidikan kita sadari kita nggak seperti teman-teman yang lain ya, ada yang S1, S2 dan S3 ya, tapi kita tetap percaya diri bahwasanya kemampuan seseorang itu tidak hanya disupport oleh pendidikan, tapi juga pengalaman hidupnya. Nah, itu yang penting ya, Pak ya. Dan meskipun sampai hari ini ya, saya masih terdaftar sebagai mahasiswa, ya mahasiswa, masa ulang tentunya ya, di Universitas Taman Siswa. Doain aja mudah-mudahan 2 tahun atau 1 tahun paling lama kita bisa menampilkan S1, meskipun udah terlambat ya. Tapi mudah-mudahan ini juga nggak menjadi batu sandungan untuk ke depan, karena kan gak enak juga ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Supardi, udah namanya singkat, nggak ada embel-embelnya, orang panjang namanya tapi penuh dengan titel kan. Nah itu kan secara fisik juga berpengaruh juga kepada kita. Dan ya kita juga berharap kepada generasi muda ke depan, cukuplah saya termasuk orang yang gagal ya di dunia pendidikan, mudah-mudahan generasi muda ke depan bisa lebih maju ya, sukses dalam studi mereka. Itu kan tadi tentang lebih banyak tentang pendidikan yang Bapak tempuh. Nah, kita mulai geser nih ke usaha. Sebelum jadi ketua DPRD kan tadi setelah pendidikan, kemudian bagaimana usaha? Apakah dulu Bapak ini awalnya itu bekerja atau malah langsung terjun ke dunia usaha? Saya dari kecil ya sudah diajar orang tua mandiri, sudah berjualan sendiri ya. Jualan apa Pak? Jual rokok tentunya. Wah, di pasar ya? Jualan roti ya. Pakai pakai gendongan itu, termasuk juga rokok ya, dibikin kotak-kotak kecil di depan ya. Itu SD udah saya lakonin ya. Terus SMP juga jualan rokok ya, pakai gerobak ya. Tapi saya nggak merokok. Saya nggak merokok. Tapi itulah aktivitas sehari-hari yang saya lakukan ketika sekolah. Dan tamat sekolah itu dunia dagang tetap mewarnai kehidupan sampai kita jualan kecil-kecilan di pasar Payakumbuh, dan sampai kita sempat ya mengadu untung di negara lain ya, Singapura dan Malaysia. Udah sampai Singapura juga? Ya sudah penuh lah. Ya. Adapun masuk ke dunia politik, saya rasa juga tidak ada bersinggungan sebetulnya dengan basic saya sebagai orang dagang ya. Yang lebih banyak mewarnai itu ya aktivis sebelum ini masuk ke dunia politik. Kalau boleh tahu di dunia dagang itu Bapak dagangnya seperti apa? Apakah? Ya macam-macam. Macam-macam. Yang namanya kita memang lahir dan besar di pasar Payakumbuh itu, apa yang kita lihat ya bisa kita jual ya itu yang kita jual. Nggak ada modal pun kita juga bisa minta bantu sama rekan-rekan ya, karena memang dari awal dulu kita juga termasuk ya alhamdulillah dipercaya oleh masyarakat ya, masih sejak sekolah dan sebagainya ya, mereka nggak keberatan ya ketika dagangan mereka saya juga ikut jual ya, bawa kemana-mana dan sebagainya. Nah itu yang membantu kita untuk kehidupan sehari-hari. Sampai saya punya istri pun itu kita masih berproses dagang tadi. Jadi memang dari awal kita sudah keluar dari beban, sesungguhnya beban dari orang tua secara materi ya. Karena memang dari awal kita sudah diajar mandiri oleh orang tua. Ini Pak, kan Pak Ji dengar nih ceritanya bahwa Bapak selain sebagai seorang ketua DPRD juga bergerak di belakang layar sebagai seseorang yang sangat peduli dan aktif di belakang layar mendukung sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, terutama ekonomi kreatif. Saya melihat seperti ini, Sumatera Barat dalam konteks pariwisata ya, kita ingin sesungguhnya punya alat ukur dulu ya, seperti mana kayak di Bali ya, mereka punya branding tersendiri ya, menjadikan budaya mereka itu sebagai wisata ya, wisata internasional, sehingga mereka bisa booming ya, tanpa harus terkontaminasi dengan budaya lain ya. Bahkan apapun yang dilakukan oleh Bali tersebut
budaya apapun yang dilakoni oleh Bali tersebut itu menjadi tontonan menarik bagi para wisatawan, baik lokal maupun luar kan. Yeah. Begitu juga dengan Jogja, misalkan, dia bisa membranding dirinya itu ya dengan budaya lokal tadi ya, keraton dan sebagainya itu, sehingga itu bisa membooming ke internasional, dan itu cukup diminati oleh para wisatawan. Nah, kita pingin ya sesungguhnya di Sumatera Barat seperti itu ya. Kalau kita mencoba mengeksploitasi alam dan sebagainya, saya rasa kita juga akan bersaing dengan Papua ya, bersaing dengan beberapa provinsi-provinsi yang lain ya. Tapi kalau kita bisa mengeksploitasi budaya tadi, budaya lokal kita tadi, saya rasa itu sangat luar biasa menariknya, karena memang tidak ada dimiliki oleh provinsi-provinsi lain. Ya. Masalah adat istiadat kita, masalah rumah kita, rumah gadang kita dan lain sebagainya. Saya rasa ini cukup menarik ya, diminati oleh para wisatawan. Makanya dari awal dahulu sampai hari ini saya masih cenderung bahwasanya mungkin inilah branding yang harus kita lakukan ya. Konsentrasi dari wisata kita itu bagaimana budaya lokal tadi ini bisa kita jual, termasuk juga tentang masalah musik tradisionalnya ya. Karena saya melihat kalau zaman-zaman 60-an, 70-an ya, kata orang tua dahulu kan, itu setiap artis-artis ibu kota itu kalau ingin menjadi penyanyi, dia nggak bisa dikatakan profesional kalau seandainya mereka nggak bisa lagu Minang, ya kan? Tapi kalau mereka sudah bisa membawakan lagu Minang agak satu atau dua kayak Edi Sirutonga dan sebagainya, maka itulah baru dibilang artis profesional kan? Sudah afdol, jadi sudah afdal ya. Artis, nah, artinya memang lirik-lirik lagu yang disampaikan dari awal dahulu ya, zaman dahulu sampai sekarang ini itu punya nuansa yang cukup luar biasa, termasuk juga intonasi musiknya dan sebagainya. Nah, saya rasa ini juga perlu di-upgrade ke depan ya, karena dengan kondisi sekarang ini saya melihat terjadi semacam dekadensi lah terhadap nilai-nilai budaya kita. Nah, kita sangat ini dengan Dinas Pariwisata bagaimana budaya lokal kita tadi ini bisa kita jual, termasuk juga dengan makanan spesifiknya ya. Dan kita nggak miskin di bidang itu. Kita kaya, kan sangat luar biasa kaya. Hanya saja kita lupa, ya, lupa bahwasanya kekayaan kita ini selama ini nggak pernah kita berdayakan. Kita lebih banyak terkonsentrasi kepada budaya-budaya lain ya. Sedangkan kita miskin. Gitu. Oke. Jadi intinya justru dengan pariwisata itu adalah peluang untuk kita memperkenalkan budaya kita kepada orang di luar, sehingga mereka bisa datang ke sini dan menghasilkan perputaran ekonomi untuk masyarakat kita sendiri ya Pak. Kayak kemarin kita ya, saya cukup apresiasi ya dengan Dinas Pariwisata Provinsi ketika ada kegiatan ekonomi kreatif ya. Bagaimana mereka bisa memunculkan kembali budaya tradisional kita, mulai dari randai ya, terus ada juga musik ya, musik Minang dan sebagainya. Yang itu di tengah-tengah masyarakat generasi muda kita itu sudah mulai awam ya. Kayak randai tadi itu nggak lagi dikenal, belum lagi tentang masalah saluang, ya, belum lagi tentang masalah tari-tarian dan sebagainya, itu boleh dikatakan mereka nggak lagi kenal. Bagaimana mereka bisa mampu bangga dengan hal seperti itu? Kenal aja enggak. Nah, ketika pariwisata mencoba mengangkat itu kembali, tahu-tahu ini mendapat apresiasi yang luar biasa dari generasi muda. Maka mereka terheran-heran, oh inilah budaya kita. Nah, ketika kita Dinas Pariwisata mencoba mengangkatkan kembali pesta kuliner misalnya kan, nah itu juga menambah semaraknya ya. Rupanya satu daerah aja itu menyimpan kuliner yang luar biasa, yang itu nggak lagi muncul di tengah-tengah masyarakat kita. Ya, saya nggak bisa sebut satu persatu ya kuliner-kuliner yang sudah hilang dalam peredaran, tapi ketika itu dimunculkan lagi, saya rasa nggak kalah dengan KFC ya, nggak kalah dengan pizza, nggak kalah dengan yang lain. Ya, hanya saja kita selama ini terlupa. Nah, makanya kita berharap kepada Dinas Pariwisata ini kalau bisa ini kita coba angkatkan kembali, bagaimana kita bisa mencoba ya memupuk rasa keminangan tadi itu melalui kegiatan-kegiatan ekonomi kreatif tadi itu. Ini penting. Ini ikon kita sebetulnya ini. Ikon kita ini. Ya. Sehingga nanti ketika kita keluar sendiri kita bangga bahwasanya Minangkabau ini kaya dengan
dengan budaya-budaya yang selama ini mereka mungkin nggak akrab. Sebenarnya apa yang menurut kita itu hal yang biasa karena udah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita, justru sebenarnya itu yang dicari oleh kayak Bali aja, petaninya ke sawah pun ditonton oleh turisnya kan. Karena di negara mereka nggak ada begitu. Untuk beribadah pun dengan keyakinan mereka itu juga ditonton. Apapun gerak-gerik masyarakat di Bali itu menjadi tontonan menarik bagi para wisatawan. Nah, kenapa kita nggak bisa melakukan seperti itu? Saya kan percaya kita lebih kaya loh ketimbang Bali, lebih hebat ketimbang Bali. Nah, tapi hanya saja kita terlupakan selama ini. Nah, jadi begini Pak. Dengar-dengar lagi nih, katanya Bapak cukup aktif sebagai seorang pemerhati ekonomi kreatif, yaitu di subsektor musik. Sebagai seorang pembina salah satu asosiasi yang menaungi para pelaku seni musik yang ada di Sumatera Barat. Boleh kasih info sedikit Pak? Ini menarik sebetulnya ya. Papri ini kan sudah lama enggak aktif ini. Kepengurusan juga tidak ada. Sebentar. Papri ini apa Pak? Persatuan Artis Pencipta Lagu Indonesia ya. Indonesia, tapi yang di Sumatera Barat Pak. Di Sumatera Barat. Artinya pencipta lagu, artis itu bernaung di Papri. Saya juga nggak terlampau akrab juga dengan Papri ya, apalagi para seniman-seniman musik ya. Karena memang selama ini saya termasuk orang yang tidak hobi nyanyi, tapi termasuk orang yang suka mendengarkan musik gitu. Tapi ketika kita coba dekat dengan mereka, apalagi pasca pandemi tahun lampau itu, saya banyak belajar dari kehidupan mereka. Saya kenal dengan beberapa penyanyi-penyanyi keren lah, penyanyi-penyanyi Minang kita yang sering saya putar di YouTube ya, dan lain sebagainya. Dan lagu-lagunya itu membooming ya. Nah, di pikiran saya ketika itu mereka begitu hebat, begitu terkenal, dan secara finansial mereka cukup sehat. Di pikiran kita ketika itu, karena memang lagu-lagu yang dikeluarkan oleh mereka, termasuk juga pencipta-pencipta lagu, itu luar biasa dinikmati oleh masyarakat kita, tidak hanya di Sumatera Barat, bahkan di luar juga seperti itu. Tapi ketika kita sudah dekat dengan mereka, kenal dengan mereka, terbalik ya, 360 derajat. Tidak seperti yang dibayangkan cukup melelahkan ya. Cukup ya, kalau boleh kita sebutkan dengan tanda kutip ya, nggak ada satupun yang bisa memperhatikan mereka. Sementara mereka sudah punya kontribusi terhadap seni Sumatera Barat khususnya. Nah, dasar itulah yang membangkitkan saya untuk bisa mencoba apa sih modal, apa sih lembaga yang bisa menaungi mereka sehingga mereka punya identitas sebagai penyanyi yang bisa dinaungi oleh lembaga tadi itu. Nah, ada Papri. Meskipun Papri sudah lama nggak aktif, nah, kita coba untuk mengaktifkan kembali. Meskipun sekali lagi saya bukan bidang itu sesungguhnya. Ya. Dan alhamdulillah Papri sudah terbentuk, bahkan diresmikan oleh ketua umumnya ya, dari Jakarta, Pak Hendro Priyono. Ya. Nah, disitulah bernaung seluruh para seniman-seniman musik kita. Dan saya bisa pastikan bahwasanya para seniman-seniman musik kita itu boleh dikatakan ya 80% dalam kehidupan mereka yang kondisi yang sangat melelahkan. Ya, kalau boleh katakan kasarnya mungkin ya, cukup memprihatinkan. Ya, kok bisa seperti itu? Sementara lagu-lagu mereka tetap dinikmati. Para pencipta lagu juga seperti itu. Mereka kan bahagian dari masyarakat kita yang harus juga punya perhatian dari pemerintah. Kalau selama ini BLT mungkin pandemi ini kasih kayak BLT sebagainya, tapi itu kan di luar konteks dari para seniman kita. Mereka banyak kok nggak dapat kartu sehat. Ya. Mereka banyak nggak dapat terdaftar di daftar penerima BLT dan sebagainya. Nah, makanya sudah 1 tahun ini saya dekat dengan mereka dan coba memupuk kembali semangat mereka ya untuk bisa lebih berkreativitas dan coba juga mengevaluasi apa sih kesalahan dari kita selama ini. Nah, salah satu kesalahan kita itu adalah kita pemerintah tidak mensupport ya terhadap keberadaan para seniman-seniman kita. Artinya kebijakan pemerintah selama dilahirkan baik itu provinsi, kota dan kabupaten belum berpihak kepada mereka.
Ya, makanya dengan wadah Papri tadi itu kita berharap pemerintah baik itu provinsi, kota dan kabupaten itu bisa melek kepada mereka. Mereka bahagian dari masyarakat Sumatera Barat yang sudah punya kontribusi terhadap budaya kita, khususnya kepada lagu-lagu Minang. Dan ini harus dipertahankan. Saya nggak bisa sebut satu persatu ya, karena nanti ini juga akan pengaruh psikis kepada keluarga mereka. Banyak penyanyi-penyanyi kita yang sudah almarhum ya, terus keturunannya, istri dan anaknya telantar, nggak punya rumah, numpang ke sana ke sini. Ya, kalau lagunya di YouTube pasti sering diputar oleh orang, tapi anak-anaknya, istrinya juga nggak punya masa depan yang cerah. Ada penyanyi kita sudah terkenal, sudah mendunia, tapi juga belum berpihak secara ekonomi ke mereka. Nggak ada satupun yang memperhatikan. Anak mereka nggak bisa sekolah, ya, untuk makan sehari aja mereka susah dan sebagainya. Dan itu banyak kejadiannya. Nah, saya baru tahu ketika dekat dengan mereka kemarin. Nah, makanya kita berharap kepada dinas terkait, baik itu dinas kebudayaan ya, dan sebagainya, ini tolong diperhatikan. Ini bahagian dari masyarakat kita Sumatera Barat juga ya. Jadi ya mudah-mudahan lah ke depan ini bisa kita seriusi. Padahal itu kita tahu Pak ya, lagu Minang itu potensinya luar biasa. Luar biasa. Dan didengarkan sepanjang waktu. Seperti mana yang saya sebutkan tadi itu, dahulu zaman orang tua kita tahun 60 dan 70 itu Jakarta itu belum diakui dia sebagai artis hebat kalau mereka tidak bisa menyanyikan lagu Minang. Itu kan sejarah itu. Artinya memang lirik lagu Minang termasuk juga intonasinya ya dan lain sebagainya itu cukup punya arti lah ya. Enggak semua orang bisa menyanyikan lagu Minang. Nah, Mas Paji lihat ini di belakang latar kita ini kan alat musik semua. Nah, ini fasilitas yang kita memang sediakan untuk mereka untuk bisa tetap bermain musik ya, berkreativitas di sini. Dan di sini juga banyak lahir lagu-lagu baru ya dari teman-teman ya. Jadi Papri ini tidak hanya para penyanyi, juga pencipta lagu. Kita disupport juga dengan Pak Sekedi Budiman ya, salah satu pencipta lagu yang sudah melahirkan banyak artis-artis ya. Kita juga disupport oleh Ketua Papri sendiri, Pak Husin Daruhan dan lain-lain sebagainya ya, Pak Edi Jamahir ya, semua mensupport ya. Nah, inilah fasilitas negara yang mungkin bisa mereka manfaatkan salah satunya. Tapi kan nggak bisa cukup hanya di sini ya. Mereka juga butuh yang lain-lain. Nah, inilah mungkin yang harus kita carikan ke depan. Jadi kawan-kawan saudara-saudara kita yang pelaku seni memang sangat membutuhkan perhatian dari kita semua ya Pak ya. Dan itu juga terjadi di kota dan kabupaten. Dengar-dengar Bapak sendiri juga hobi nih musik. Saya hobi mendengar. Oh, mendengar. Tapi sekali-sekali juga pernah menyanyi juga. Dikit-dikit ya. Karena teman-teman para artis semua ya kecipratan juga hobinya itu. Yang kemarin itu hobinya mendengar, ya dikit-dikit coba belajar nyanyi. Tapi tentu nggak seprofesional mereka. Tapi gosipnya udah bikin band. Kan Pak sangat peduli dengan perkembangan pariwisata dan ekonomi kreatif Sumatera Barat. Kalau boleh tahu, apa upaya-upaya yang sudah Bapak lakukan atau yang akan Bapak lakukan dalam mendorong kemajuan pariwisata dan ekonomi kreatif di Sumatera Barat? Alhamdulillah, secara kedewanan teman-teman di DPRD ya, itu banyak mencoba memperjuangkan sektor yang seperti mana kita diskusikan tadi ya, pariwisata berbasis nilai-nilai budaya tadi. Dan hari ini kebetulan kita kemarin baru selesai membahas pra RPJMD ya, gubernur dan wakil gubernur, dan insya Allah ke depan dalam waktu dekat ini akan masuk draft perda tentang masalah RPJMD. Nah, RPJMD itu tentu merupakan visi misinya gubernur dan wakil gubernur. Nah, salah satu upaya kita nanti itu adalah bagaimana di dalam kebijakan RPJMD kita itu ada ruang yang dibuka oleh pemerintah ya untuk bisa para pelaku-pelaku ekonomi kreatif kita lebih terjamin ya, lebih menggaransi, dan termasuk juga para seniman-seniman kita, tidak hanya seniman musik ya, tapi juga seniman-seniman lain ya, terutama mungkin para seniman lukis ya,
dan lain sebagainya, itu bisa terakomodir di dalam kebijakan RPJMD kita. Dan seperti mana telah kita singgung tadi, saya yakin percaya kalau ini menjadi garansi dari pemerintah kita untuk membuka ruang yang lebih luas kepada mereka dalam RPJMD, saya yakin percaya kondisi para seniman-seniman kita nggak lagi seperti ini, dan budaya lokal kita akan lebih maju dan akan lebih dilirik oleh masyarakat luar. Maka kuncinya itu adalah ada kebijakan yang akan dilahirkan, disepakati bersama-sama, baik itu oleh pemerintah provinsi maupun dengan DPRD, dan itu bisa kita muat di dalam kebijakan di dalam RPJMD. Mudah-mudahan seperti itu. Itu masih berproses sampai sekarang, Pak, ya? Iya, dan kalau kita lihat Pak Gubernur sendiri, Pak Muhyadi, dan juga Pak Audi sebagai Wakil Gubernur juga termasuk orang yang mencintai seni, ya. Apalagi Pak Wakil Gubernur kan sebagai anak muda nih, ya. Saya dengar juga beliau hobi nyanyi, ya, hobi musik, ya. Saya akan percaya tentu jiwa itu nanti akan membantu kita untuk bisa membuka ruang bagi para seniman-seniman kita untuk bisa lebih berkreativitas di Sumatera Barat. Bahkan saat ini pariwisata juga menjadi program unggulan, ya, Pak, ya, di Pemprov Sumatera Barat, ya, Pak. Baiklah, Dunsana Pariwisata, menarik sekali cerita kita kali ini. Bagaimana perjalanan seorang putra kebanggaan Payakumbuh, mulai dari berjualan di pasar, kemudian berdagang jadi pengusaha, akhirnya pindah ke politik, dari politik menjadi pelaku belakang layar ekonomi kreatif sebagai pembina salah satu asosiasi yang menaungi para pelaku seni Sumatera Barat. Mudah-mudahan ini menjadi konten yang sangat bermanfaat untuk kita semua, dan kita bisa mengambil inspirasi dari apa yang telah disampaikan oleh Bapak Ketua DPRD tadi. Sebelum kita berpisah, Pak, ada sedikit kenang-kenangan untuk Bapak. Mohon berkenan, kalau kurang bisa ditambah. Bisa ditambah, kalau ditambah jangan dikembalikan. Terima kasih, Pak Panji. Ini ada sedikit, kita buka sebentar. Nah, kita perlihatkan ke Dunsana kita, Pak. Baiklah, Dunsana Pariwisata, itu tadi perbincangan kita dengan Bapak Supardi, Bapak Ketua DPRD kita. Sampai jumpa kembali pada Malapa edisi selanjutnya, tentunya dengan pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif lainnya. Bang Paji dan Pak Supardi mohon undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pariwisata, salam Piti Masua.